Baik, saudara-saudara semuanya, kita mulai perkuliahan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat, tanggal 8 bulan Oktober 2021. Kita masih dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam suasana yang sangat baik di hari Jumat ini, dalam kegiatan perkuliahan kebijakan lingkungan yang diselenggarakan oleh program studi administrasi publik FISIP Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya ucapkan selamat datang bagi para mahasiswa dari program studi administrasi publik FISIP Hang Tuah yang telah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat datang bagi mahasiswa dari kampus yang lain ya, yang mengikuti program pertukaran mahasiswa, baik dari mahasiswa dari program studi administrasi publik ya, Universitas 17 Agustus Surabaya, ataupun juga mahasiswa yang berasal dari Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Dan juga ada dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ya. Semoga pertemuan kita di hari ini memberikan keberkahan pada kita semuanya, memberikan semangat dan tentunya juga memberikan harapan bahwa memang masa depan kita harus lebih baik ya, dengan mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang diselenggarakan oleh program studi administrasi publik FISIP Hang Tuah Surabaya. Dan apa sih sebetulnya kebijakan lingkungan itu? Bahwa kebijakan lingkungan itu memang terdiri dari dua term ya. Term yang pertama adalah kita belajar tentang kebijakan publik. Term yang kedua kita belajar tentang lingkungan ya, tentang lingkungan hidup. Mengapa kok kemudian muncul kebijakan lingkungan dari pemerintah? Mengapa kok kemudian muncul izin lingkungan dari pemerintah yang mewajibkan bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia jika ingin melakukan sebuah proses pembangunan infrastruktur dalam sebuah luasan tertentu, maka dia harus memiliki izin lingkungan ya, izin lingkungan. Saudara-saudara semuanya ya, kalau kita melihat ya bagaimana sebetulnya prosesi kebijakan yang ada di Indonesia, maka ada dua hal penting yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, setidaknya ada dua hal penting saudara-saudara semuanya kalau kita bicara berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang ada di dunia, termasuk juga yang ada di Indonesia. Ada dua istilah yang sering dipakai di kementerian ya, baik Kementerian Lingkungan Hidup, juga Kementerian PUPR ya, Kerjaan dan Perumahan Rakyat, yang berkaitan dengan bagaimana sebetulnya kementerian-kementerian yang ada di Indonesia itu melaksanakan program-program yang bisa menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, dua kata kunci kalau kita membaca ya berbagai macam program-program itu berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia, yakni yang pertama adalah regulation ya. Jadi yang pertama kata kuncinya itu adalah regulasi gitu. Regulasi berkaitan dengan kebijakan lingkungan di Indonesia sangat banyak ya, sangat banyak. Bahkan kemarin coba kita mulai buka ya tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terbaru nomor 38 tahun 2019. Itu yang terbaru misalnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang wajib AMDAL gitu ya. Kalau ada regulasi ya pastinya ada operatornya atau operationnya. Jadi bagaimana sebetulnya regulasi itu dioperasikan? Bagaimana sebetulnya peraturan-peraturan yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah itu kemudian diejawantahkan dalam sebuah proses implementasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Makanya kemudian pemerintah membentuk apa yang disebut dengan operator ya, apa yang disebut dengan operator. Nah, operator itu apa ya? Operator itu lembaga-lembaga yang memang melaksanakan regulasi tadi. Nah, sehingga dalam konteks operator ini ada konsepsi kelembagaan. Jadi ada konteks kelembagaan yang ada di Indonesia. Siapa yang melaksanakan regulasi? Siapa yang melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu? Siapa yang kemudian mengevaluasi ya pelaksanaan regulasi itu? Nah, inilah saudara-saudara, akhirnya pemerintah kan kemudian membentuk ya badan-badan, lembaga, sebagainya. Banyak sekali lembaga-lembaga, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup ya. Terus juga badan-badan yang berada di kabupaten kota. Setiap pembangunan yang ada di Indonesia itu harus memperoleh izin lingkungan sesuai dengan skala pembangunan yang ada.
Nah, izin lingkungan yang ada di Indonesia, sebagaimana minggu yang lalu kita sampaikan, itu ada 3. Yang pertama itu adalah ada AMDAL gitu ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua adalah UKL-UPL, yang kedua adalah usaha kelola lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan. Jadi, ketiga adalah surat pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Ini saudara-saudara semuanya ya, saudara-saudara, bahwa kita melihat ya, apa yang membedakan antara kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL dan kegiatan-kegiatan yang tidak wajib AMDAL adalah bahwa kalau pembangunan infrastruktur atau pembangunan itu wajib menyusun dokumen AMDAL, maka kegiatan yang akan dilaksanakan itu memang dimungkinkan atau diproyeksikan atau diperkirakan itu akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi memiliki dampak yang penting dan besar yang akan merubah lingkungan hidup ya. Baik ekosistemnya di dalamnya itu merubah kehidupan manusianya, merubah kehidupan makhluk hidup yang lain, misalnya tumbuh-tumbuhan, merubah kehidupan makhluk hidup yang lain, misalnya hewan dan sebagainya. Soal SPPL ini memang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro. Jadi ini berkaitan misalnya ada membangun pabrik yang kecil ya dalam skala rumah tangga gitu ya, dalam skala rumah tangga, maka Dinas Lingkungan Hidup sebuah kabupaten kota wajib menerbitkan izin lingkungan yang berbentuk SPPL. Ini saudara-saudara semuanya ya, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan ya, sebagai dasar yang kita bicarakan di hari ini. Nah, kita kemarin juga sudah mulai membahas ini ya, sudah mulai membahas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL ya, kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL. Prosesnya demikian ya, prosesnya ketika kegiatan itu memang sesuai dengan Permen LH nomor 38 tadi itu adalah wajib AMDAL, maka memang harus ada proses untuk penyusunan dokumen AMDAL ini. Nah, ini saudara-saudara semuanya ya, jadi dibatasi tadi itu, dibatasi Permen LH, jadi izin lingkungan yang memang dia untuk kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL atau dia yang kegiatan-kegiatan memang tidak wajib AMDAL. Secara umum izin lingkungan itu demikian prosesnya ya, secara administrasi ada penyusunan AMDAL atau KLUPL, terus ada pemeriksaan, pasti ada pemeriksaan di lapangan ya. Jadi selain ada sidang juga ada pemeriksaan di lapangan. Terus kemudian pihak yang memberikan kewenangan ya, pihak yang diberikan kewenangan untuk memutuskan izin itu ya, ini Dinas Lingkungan Hidup misalnya gitu ya di kabupaten kota, maka dia kemudian menerbitkan izin lingkungan. Nah, ini saudara-saudara semuanya, prosesnya kalau tahapan dari penyusunan dokumen AMDAL itu cukup banyak ya, sangat banyak. Yang pertama pasti ada rencana ya, rencana untuk penyusunan dokumen AMDAL. Terus yang kedua ada proses studi kelayakannya, feasibility study-nya itu memang sangat berkaitan dengan AMDAL. Masih di Kalimantan, Pak. Oh gitu ya. Ada kerja ya di Kalimantan ya, Carlos ya? Atau gimana? Bilang lagi. Yang lain silakan. Mohon maaf Pak. Saya Isnani hadir. Nomor berapa? Nomor 14. Tadi mic-nya nggak bisa, Pak. Oh, ini kata Alfa kamu ya. Oke, ada yang lain yang hadir? Ya Pak, Nadia biasa hadir. Nadia, nomor berapa Nadia? Ning 45. 45. Ada lagi? Siapa yang hadir? Halo? Pak. Coba kasih chat aja, chat. 6. Kasih chat ya. Ika Widianti. Ika Widianti ini berapa ya? Oh, dari Untan ya. Izin ini. Apa tadi ada katanya UTS. Ismarda Abdianti. Hadir, Pak. Oke. Meta Trisna Wijayanti dari Tanjung Pura. Hadir, Pak. Nadia Deviani hadir. Hadir, Pak. Dari Untak ya. Risa Habib hadir ya dari Unmu Kalimantan. Hadir, Pak.